Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Siti Mukhimatul Khairah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang peran lingkungan organisasi dan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurma Afiatus Farica dengan NBI 14122000075 dan juga terdapat teman-teman saya di antaranya Niketut Alit Paramita Diari dengan NBI 14122000080, Adelia Hana Firnanda dengan NBI 14122000081 dan juga terdapat Muhammad Burhan Jamaluddin dengan NBI 14122000183. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian lingkungan yang berpengaruh langsung atau direct terhadap organisasi atau juga dapat disebut sebagai lingkungan kerja, task environment. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan ini? Jadi yang dimaksud dari lingkungan ini yaitu merupakan bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan juga mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen yang terdiri atas penyedia, para pesaing, langganan, lembaga perbankan, dan bukan bank dan lain sebagainya. Nah, untuk lingkungan ini terdapat pengaruh secara yaitu lingkungan langsung internal dan juga lingkungan langsung eksternal. Untuk lingkungan langsung internal yaitu bagian dari lingkungan yang dihadapi oleh manajer individual, bukan organisasi secara keseluruhan. Contohnya, terdapat pekerja, dewan komisaris, pemegang saham, dan juga jaringan stakeholder. Untuk lingkungan langsung eksternal ini terdapat 6, di antaranya yaitu para pesaing, para langganan, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, para supplier, dan juga instansi pemerintahan. Nah, untuk yang selanjutnya ini, pengertian lingkungan yang berpengaruh tidak langsung atau indirect terhadap organisasi atau lingkungan umum, general environment. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang tidak berpengaruh secara langsung, yaitu merupakan lapisan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi secara tidak langsung atau relevansinya tidak begitu jelas. Lingkungan ini juga bisa disebut sebagai lingkungan makro atau umum. Nah, contoh atau faktor-faktor dari lingkungan tidak langsung ini diantaranya terdapat kondisi ekonomi, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, dan juga globalisasi. Lingkungan internal. Peter et al. 1996 nomor 52 menjelaskan bahwa lingkungan internal perusahaan merupakan sumber daya perusahaan atau the firm's resource yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya atau kultur, sumber daya atau resource yang Whelan and Hanger 2000 nomor 10. Contoh, moral dan kepuasan karyawan, gaya kepemimpinan, budaya kerja yang diterapkan, serta komunikasi internal. Contohnya, perusahaan dengan budaya inovatif cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Lalu ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threat yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Perspektif pertama berdasar pada premis bahwa lingkungan eksternal merupakan wahana yang menyediakan sumber daya yang kritikal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ten and Richards 1994. Perspektif kedua mengaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan atau environmental uncertainty. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramalkan perubahannya. Clark et al. 1994. Contoh, kehadiran pesaing dalam industri yang sama serupa. Misalnya perusahaan harus mempertimbangkan strategi pesaing dalam hal
harga produksi, produk, dan pemasaran. Berikutnya itu gambar modal lingkungan organisasi. Berdasarkan gambar tersebut, adapun model lingkungan dari organisasi terdiri dari input, proses, output, lalu ada lingkungan dari organisasi dan balikannya, di mana input merupakan keinginan ataupun informasi yang disampaikan masyarakat berupa nilai, kebutuhan, keinginan, informasi, dan juga sumber dayanya. Kemudian dari input yang disampaikan masyarakat, nanti itu akan diproses berdasarkan aspek struktur, STM, teknologi, dan juga misinya. Dari mana setelah diproses tersebut nanti akan menghasilkan output. Nah, output itu adalah hasil dari keinginan ataupun informasi yang disampaikan masyarakat, yaitu berupa barang, jasa, dan intangibles. Nah, kemudian adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan dari organisasi, yaitu berdasarkan faktor eksternalnya, yaitu dari aspek sosial, ekonomi, teknologi, demografi, dan politik yang dilindungi oleh hukum berdasarkan dengan struktur hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu balikan. Balikan adalah feedback yang digunakan untuk menilai apakah output yang dihasilkan itu dapat diterima. Namun apabila tidak diterima, nanti akan disesuaikan kembali atau diproses kembali. Adapun teori dari kepemimpinan, di mana kepemimpinan adalah konsep yang kompleks dan juga abstrak, sering didefinisikan dalam berbagai perspektif dalam ilmu sosial. Dan berikut adalah beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, James M. Black, di mana menurutnya kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain untuk bekerja sama sebagai tim guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut Stockdale, melalui Cole, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok terorganisir menuju pencapaian tujuan. Dan menurut House et al., kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk memotivasi dan memfasilitasi kontribusi orang lain demi efektivitas dan kesuksesan organisasi. Namun secara umumnya, kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi dan mengarahkan kelompok agar bersedia bertindak mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Oke, setelah pengertian ataupun definisi kepemimpinan saya sampaikan, ada juga jenis-jenis model pada kepemimpinan, yaitu yang pertama ada kepemimpinan transformasional, di mana pemimpinnya yaitu menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai kinerja luar biasa dengan visi dan harapan yang tinggi serta mendorong kreativitas dan pertumbuhan yang pribadi. Lalu ada kepemimpinan transaksional, di mana pemimpinnya itu berfokus pada pertukaran timbal balik melalui penghargaan dan hukuman untuk menjaga stabilitas dan pencapaian tujuannya. Lalu yang ketiga ada pemimpin otokratis atau otoriter, di mana pemimpinnya itu memiliki kekuasaan absolut dalam pengambilan keputusan tanpa masukan dari pengikut ataupun karyawannya ya, dengan harapan kepatuhan yang penuh. Lalu ada kepemimpinan laissez-faire atau delegatif, di mana pemimpinnya itu saat minim terlibat, hanya memberikan otonomi kepada pengikut ataupun karyawannya dalam membuat keputusan dan juga menjalankan tugasnya. Lalu yang kelima ada kepemimpinan karismatik, di mana yaitu pemimpinnya memotivasi dengan pesona, daya tarik pribadi, dan kemampuan komunikasi yang persuasif. Lalu ada yang keenam ada kepemimpinan situasional, di mana pemimpinnya itu menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pengikut ataupun karyawannya berdasarkan situasi tertentu. Lalu ada yang ketujuh kepemimpinan servan atau pelayan, di mana pemimpinnya itu mengutamakan kebutuhan pengikutnya ataupun karyawan, mendukung kesejahteraan dan pengembangan dari merekanya. Kemudian ada yang terakhir ada kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan, mendorong komunikasi yang terbuka dan konsensus. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi keunggulan dan kelemahan setiap jenis model kepemimpinan. Terdapat kepemimpinan transformasional dan juga kepemimpinan transaksional. Kelebihan dari kepemimpinan transformasional ini diantaranya meningkatkan motivasi dan inspirasi dengan visi yang kuat, mendorong perubahan positif melalui transformasi budaya, membangun hubungan erat melalui dukungan emosional. Kekurangan dari kepemimpinan transformasional ini yaitu diantaranya ketergantungan tinggi pada pemimpin,
potensi burnout dari ekspektasi tinggi, dan juga penolakan terhadap perubahan dari individu yang sulit beradaptasi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan transaksional. Kelebihan dari kepemimpinan transaksional ini diantaranya keputusan cepat melalui prosedur yang jelas, tujuan spesifik yang mudah dipahami oleh tim, stabilitas organisasi lewat sistem penghargaan dan dukungan. Kekurangan dari kepemimpinan secara transaksional ini diantaranya kurangnya inovasi yang fokus pada prosedur, motivasi jangka pendek karena penghargaan berbasis hasil langsung, dan juga kurang fleksibel menghadapi perubahan yang mendadak. Untuk selanjutnya terdapat kepemimpinan otokratis dan juga kepemimpinan laissez-faire atau delegatif. Nah, kepemimpinan otokratis ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan sama seperti sebelumnya. Di antaranya terdapat kelebihan berupa kontrol penuh, meminimalkan penyimpangan dari tujuan. Lalu keputusan cepat tanpa perlu konsensus dan juga cocok dalam situasi krisis untuk tindakan tegas. Kekurangan dari kepemimpinan otokratis ini diantaranya menurunkan motivasi karena minim partisipasi, hambatan kreativitas akibat kepatuhan yang ketat, dan juga tingkat pergantian karyawan tinggi karena lingkungan yang tegang. Untuk kepemimpinan laissez-faire atau delegatif ini, yaitu mempunyai kelebihan berupa mendorong kreativitas dengan kebebasan berpikir. Yang kedua, mendukung pertumbuhan pribadi melalui otonomi yang penuh. Dan yang ketiga, cocok untuk tim berpengalaman dengan motivasi yang tinggi. Kekurangan dari kepemimpinan ini yaitu kurangnya arah. Anggota tim kemungkinan bingung pada saat pelaksanaan keorganisasian ini. Produktivitas menurun tanpa pengawasan atau pengarahan yang jelas. Hasil yang tidak konsisten tanpa keterlibatan pemimpinan langsung. Identifikasi keunggulan dan kelemahan setiap jenis model kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan karismatik yang memiliki kelebihan meningkatkan loyalitas melalui inspirasi dan kepribadian magnetis, lalu meningkatkan motivasi, moral, dan semangat kerja. Lalu komunikasi efektif, menyampaikan visi secara jelas dan inspiratif. Memiliki kekurangan yaitu ketergantungan tinggi pada pemimpin, lalu resiko penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Lalu ada loyalitas berlebihan menghambat pemikiran yang kritis. Lalu ada kepemimpinan situasional, yaitu memiliki kelebihan, fleksibel, menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan. Lalu ada meningkatkan produktivitas dengan gaya sesuai kebutuhan individu. Memiliki kekurangan yaitu kompleks dan membutuhkan pengalaman dalam menilai situasi. Lalu sulit diukur secara objektif karena fleksibilitas yang tinggi. Lalu ada pendekatan berubah-ubah dapat menyebabkan kebingungan. Lalu kita akan menjelaskan identifikasi keunggulan dan kelemahan setiap jenis model kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan pelayanan atau servant leadership. Memiliki kelebihan yaitu meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Lalu mendorong pengembangan individu dengan bimbingan. Lalu menciptakan budaya kolaboratif yang inklusif. Memiliki kekurangan yaitu resiko eksploitasi dari pengikut yang tidak bertanggung jawab. Lalu kekurangan selanjutnya yaitu kesulitan menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan individu. Lalu membutuhkan waktu dan sumber daya besar dan kurang efisien dalam lingkungan yang cepat. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan demokratis, yaitu memiliki kelebihan meningkatkan keterlibatan tim dalam keputusan, lalu mendorong kreativitas melalui kontribusi semua anggota dan membangun kepercayaan dan kesatuan kelompok. Memiliki kekurangan yaitu pengambilan keputusan yang lambat, kurang efektif dalam krisis probabilitas yang panjang, lalu ada potensi konflik dari perbedaan antara anggota. Penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri, organisasi, daerah, atau negara. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Contoh penerapannya yakni diterapkan oleh Nelson Mandela. Beliau mendorong masyarakat Afrika Selatan untuk menuju demokrasi pasca apartheid dengan menyatukan
masyarakat melalui visi inklusif dan rekonsiliasi. Kemudian ada Barack Obama. Beliau menerapkan kepemimpinan transformasional dengan visi untuk membawa perubahan di Amerika Serikat. Hal ini juga termasuk kebijakan beliau terhadap kesehatan seperti Obamacare. Kemudian yang kedua, terdapat kepemimpinan transaksional. Contohnya, Bill Gates. Pada perusahaannya, yakni Microsoft, beliau menetapkan tujuan yang jelas dan memberi penghargaan berdasarkan kinerja serta menciptakan efisiensi dalam pekerjaan tersebut. Kemudian Angela Merkel. Beliau menerapkan kepemimpinan transaksional dengan elemen demokratis. Beliau dikenal dengan pendekatan pragmatis dan berfokus pada konsensus dalam krisis ekonomi pada Eropa. Kemudian yang ketiga, terdapat kepemimpinan autokratis. Contoh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan ini yakni Adolf Hitler. Beliau memerintah dengan kekuasaan penuh tanpa melibatkan masukan dari pihak manapun. Kemudian ada Kim Jong-un, yakni Presiden Korea Utara. Beliau memiliki kontrol penuh pada Korea Utara serta memberikan sedikit ruang untuk diskusi. Kemudian yang keempat, terdapat kepemimpinan laissez-faire. Contoh kepemimpinan ini diterapkan oleh Steve Jobs pada perusahaannya yakni Apple. Beliau memberi kebebasan tim dalam menemukan solusi. Yang selanjutnya terdapat Herbert Hoover. Selama depresi besar, beliau membiarkan pasar untuk mengoreksi dirinya sendiri sebagai bentuk dari kepemimpinan ini. Yang kelima, yakni kepemimpinan karismatik. Contoh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan karismatik yakni Frederick Chiluba. Beliau menerapkan kepemimpinan karismatik dengan membawa Zambia kepada demokrasi multipartai. Yang kemudian terdapat Martin Luther King Jr. Beliau memimpin gerakan hak sipil di Amerika Serikat dengan menginspirasi jutaan orang melalui pidatonya yang kuat dan visi tanpa kekerasan. Kemudian yang keenam, terdapat gaya kepemimpinan situasional. Contoh pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini yakni Winston Churchill. Beliau memimpin Inggris dengan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan saat Perang Dunia Kedua. Kemudian terdapat Inoh Wina. Beliau memastikan stabilitas Zambia dengan pendekatan yang adaptif. Kemudian yang ketujuh, terdapat gaya kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Contoh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan servant leadership yakni Paus Fransiskus, di mana Paus Fransiskus sebagai pimpinan tertinggi pada Gereja Katolik, beliau berfokus pada inklusivitas dan kasih kepada seluruh umat manusia atau umat beragama. Kemudian terdapat Jack Ma. Jack Ma pada perusahaannya yakni Alibaba. Beliau mendorong perkembangan tim dengan cara membimbing para eksekutif muda untuk terus berkembang. Kemudian yang kedelapan, terdapat gaya kepemimpinan demokratis. Di sini kelompok kami menggunakan contoh negara yang menerapkan sistem kepemimpinan demokratis, yakni pada negara Selandia Baru. Pada negara Selandia Baru menerapkan sistem demokrasi parlementer di mana Perdana Menteri dipilih berdasarkan hasil pemilu. Kemudian terdapat juga negara Amerika Serikat di mana negara ini merupakan negara terbesar demokrasinya di dunia. Amerika Serikat mengadakan pemilihan presiden dan legislatif secara bebas dan adil. Jadi untuk kesimpulannya, dapat diketahui bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan internal maupun eksternal, serta penerapan gaya kepemimpinan yang tepat. Lingkungan organisasi dapat menentukan bagaimana organisasi dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Sedangkan gaya kepemimpinan seperti gaya transformasional, transaksional, autokratis, demokratis, dan sebagainya dapat memberikan pendekatan berbeda sesuai kebutuhan organisasi dan individu di dalamnya.
Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga pemimpin harus fleksibel dalam memilih gaya kepemimpinan yang ada. Dengan pendekatan kepemimpinan yang tepat, komitmen tim dapat ditingkatkan serta dapat tercipta lingkungan kerja yang produktif dan inovatif.